Jangan pernah sekali-kali mengintip ke dalam kuali besar di warung yang pemiliknya selalu memakai celemek merah kusam. Atau kita bakal melihat bumbu yang sebenarnya tidak seharusnya ada di sana. Pernah tidak kita melewati sebuah ruas jalanan yang sudah mati, sepi di atas jam 1 pagi? Tapi, tiba-tiba mata kita tertuju pada sebuah warung pecel lele yang tendanya sudah kusam dan cahayanya redup. Anehnya, motor-motor parkir berderet sampai menutupi badan jalan. Padahal, kalau kita ingat-ingat lagi, saat jam pulang kantor tadi sore, warung itu seperti gudang kosong yang tidak ada nyawanya sama sekali. Sepi, dingin, dan benar-benar tidak mengundang selera. Bayangkan, kita adalah seorang buruh pabrik yang baru saja pulang shift malam. Badan pegal, perut keroncongan, dompet cuma tersisa beberapa lembar uang 5 ribuan yang sudah lecek. Di tengah kabut tipis dan lampu jalan yang kedap-kedip pasrah, aroma masakan itu tiba-tiba menusuk hidung. Wanginya sangat gurih, sangat menggoda, sampai-sampai air liur kita menetes tanpa sadar. Tapi, coba kita pertajam indera penciuman kita sekali lagi. Di antara aroma sambal terasi dan ayam goreng itu, ada sesuatu yang ganjil. Sebuah aroma anyir yang tipis, atau mungkin bau wangi bunga melati yang layu, bercampur bau singkong bakar yang samar. Orang-orang di sana makan dengan lahap. Kepala mereka tertunduk, nyaris tidak ada suara obrolan. Hanya suara sendu gesekan sendok dan piring yang beradu. Pemilik warungnya, seorang pria tua dengan tatapan kosong, sibuk mengaduk sesuatu di balik kuali besarnya. Dia tidak pernah melepas celemek merah yang warnanya sudah menghitam karena noda lemak yang menahun. Kita sering bertanya-tanya, apakah sambalnya memang seenak itu? Atau ada rahasia lain yang disembunyikan di balik kepulan asap penggorengan? Kita semua tahu cerita-cerita yang beredar di telinga warga kontrakan petak. Tentang air liur yang diteteskan ke dalam kuah, tentang celana dalam yang direbus bersama kaldu, atau yang paling mengerikan, tentang sesosok makhluk hitam legam bertaring yang berdiri tepat di atas kuali, menjilati setiap piring yang akan disajikan kepada pelanggan. Inilah fenomena yang sering kita bicarakan di ruang sunyi. Keramaian yang tidak wajar. Sebuah magnet gaib yang menarik orang-orang yang sedang lapar dan lelah untuk masuk ke dalam jebakan. Karena terkadang, di tempat-tempat seperti ini, keramaian itu bukan tercipta karena kualitas rasa, bukan juga karena keramahan penjualnya, bukan, tapi karena ada sesuatu yang sedang diberi makan. Ada sebuah perjanjian yang ditandatangani dengan darah, dan setiap suapan yang masuk ke mulut pelanggan adalah bagian dari ritual yang lebih gelap. Malam ini, kita akan menggali lebih dalam. Kita akan membedah sisi gelap dari warung-warung pinggir jalan yang kita curigai menggunakan jasa penglaris atau pesugihan. Karena di dunia ini, tidak ada makan siang yang gratis, apalagi makan malam yang terlalu ramai di saat dunia seharusnya sudah tertidur lelap. Mari kita mulai pencarian ini, sebelum kita sendiri yang menjadi menu utama di meja mereka. Bayangkan, sosok Budi. Dia cuma satu dari ribuan kuli bangunan yang setiap harinya bertaruh nyawa di bawah terik matahari dan debu proyek jalan tol yang gak pernah ada habisnya. Malam itu, jarum jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Badannya remuk, bajunya yang tadinya biru sudah berubah jadi abu-abu karena semen yang mengeras dan keringat yang sudah mengering berkali-kali. Dia baru saja menyelesaikan lembur pengerjaan pondasi jembatan yang dikejar target. Pikirannya cuma satu, mengisi perut yang sudah berisik minta jatah sejak 2 jam lalu pulang ke kontrakan petaknya yang pengap di gang sempit. Kontrakan yang ukurannya nggak lebih besar dari kamar mandi hotel, di mana kipas angin bututnya sudah menunggu untuk sekadar mengusir gerah di tengah malam yang lembab.
Pas dia lagi menyusuri jalan pinggiran kota yang minim lampu penerangan dengan motor bebeknya yang knalpotnya sudah bocor, dia melihat ada kerumunan motor parkir di pinggir jalan. Padahal, daerah itu sepi banget. Kanan kirinya cuma kebun kosong sama bangunan gudang setengah jadi yang terbengkalai. Di situ, ada sebuah warung tenda sederhana dengan kain penutup warna biru yang sudah kumal. Lampunya cuma bohlam kuning temaram yang kedap-kedip. Tapi asap dari kualinya mengepul hebat sampai ke jalanan. Kita pasti pernah kan ngerasain kondisi lapar berat sampai perut terasa melilit, terus tiba-tiba nemu tempat makan yang kelihatannya hidup sendiri di tengah kegelapan total. Budi pun begitu. Tanpa pikir panjang, dia memutar kemudi dan menepi. Dia memarkirkan motornya di antara deretan motor-motor lain yang entah kenapa terlihat jauh lebih bagus dan mahal dibanding motor kuli bangunan sepertinya. Begitu kakinya turun dari motor, bau harum masakan langsung menyergap hidungnya. Tapi ada yang aneh. Bukan cuma bau bumbu tumisan biasa, tapi ada aroma gurih yang sangat tajam, hampir seperti bau daging yang dibakar dengan cara yang sangat spesifik, bercampur dengan wangi pandan yang mendadak muncul, lalu hilang di tiup malam yang dingin. Buat Budi yang perutnya sudah perih, dia nggak mau ambil pusing. Yang penting kenyang dan harganya masuk di kantong buruh yang sisa uangnya cuma tinggal beberapa lembar 10 ribuan. Dia masuk ke dalam tenda biru itu. Suasana di dalam luar biasa ramai, tapi anehnya, sunyi. Maksud kami, orang-orang di situ makan dengan sangat lahap, hampir nggak ada suara obrolan sama sekali. Yang terdengar cuma suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring kaca. Prang, prang, krit. Suaranya monoton, seperti bunyi mesin di pabrik tempatnya bekerja dulu. Penjualnya, seorang ibu-ibu paruh baya dengan daster batik yang motifnya sudah pudar dan rambut yang diikat asal-asalan, menyambut Budi dengan senyum yang lebar. Terlalu lebar mungkin. Matanya terlihat merah dan sayu. Kantung matanya hitam tebal seolah dia nggak pernah tidur selama berbulan-bulan. Tapi gerak-geriknya gesit banget. Tangannya lincah menyendok nasi ke piring plastik. "Makan, Mas? Masih ada sisa ayam sama oseng-oseng tempe?" kata si ibu itu. Suaranya serak dan berat, seperti orang yang tenggorokannya tersumbat sesuatu. Budi pun cuma mengangguk lemas dan memesan satu porsi besar. Pas dia melirik papan tulis kecil yang digantung di tiang tenda untuk melihat daftar harga, dia sempat terdiam sebentar. Harganya nggak masuk akal, murah banget. Satu porsi nasi ayam dan teh manis cuma dihargai Rp10.000. Di saat harga bahan pokok lagi naik gila-gilaan, warung ini seolah nggak peduli sama sekali soal untung rugi. Tapi ya itu tadi, realita hidup kuli bangunan itu keras. Kalau ada yang murah dan porsinya menggunung, buat apa banyak tanya? Budi pun duduk di pojokan, di sebuah bangku kayu panjang yang terasa agak lengket. Dia nggak sadar kalau di bawah meja yang dia tempati, ada aroma yang tiba-tiba berubah. Bukan lagi harum masakan, tapi ada bau amis yang tipis, mirip bau daging ayam yang masih segar, atau air bekas cucian daging yang sudah didiamkan di tempat sampah selama berhari-hari. Hawa di dalam warung itu juga bikin bulu kuduknya berdiri. Meskipun banyak orang dan kompor menyala di situ, udara yang menyentuh kulit Budi terasa dingin. Dingin yang lembab dan menusuk sampai ke tulang, bukan dingin sejuk dari hembusan angin malam. Pas dia baru mau menyuapkan sesendok nasi pertama ke mulutnya, telinga kirinya mendadak berdenging kencang sekali. Eng! Dia sempat melirik ke arah kolong meja. Tepat di dekat kakinya, dia merasa ada sesuatu yang berbulu kasar dan sedikit basah menyentuh mata kakinya. Budi mengira itu kucing liar yang biasa mangkal di warung tenda. Tapi pas dia menunduk dan melihat ke bawah, nggak ada apa-apa. Cuma tanah yang lembab, hitam, dan gelap pekat. Disinilah kita harus mulai waspada. Karena seringkali, keramahan penjual dan harga yang terlalu murah adalah umpan yang paling manis untuk menutupi sesuatu yang jahat di balik layar. Budi pun mulai menyuap makanannya, tanpa dia tahu kalau setiap butir nasi yang dia telan punya konsekuensi gelap yang gak akan pernah bisa dia bayar dengan uang lemburannya yang seberapa itu. Dia sedang makan di tempat yang salah, di jam yang salah, dan dengan tuan rumah yang mungkin bukan manusia. Budi perlahan meletakkan sendoknya. Denting logam yang beradu dengan piring plastik itu terdengar begitu nyaring, seolah membelah keheningan warung yang tiba-tiba terasa hampa. Padahal, baru 10 menit yang lalu, tempat ini riuh dengan tawa dan obrolan pelanggan lain. Tapi sekarang, hanya ada dia, sendirian. Saat Budi mau manggil penjualnya buat bayar, ada rasa dingin yang menusuk sampai ke relung tulang belakangnya. Penjual itu,
Seorang pria tua dengan daster lusuh yang tadinya mondar-mandir, sekarang berdiri kaku di balik meja kayu. Matanya nggak menatap Budi, pandangannya kosong, menembus kepala Budi, tertuju tepat pada sesuatu di belakang bahu kirinya. Budi refleks menoleh ke belakang, tapi cuma ada dinding papan yang lembab karena rembesan air hujan. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah suara mulai merayap masuk ke pendengarannya. Suara gamelan, sayup-sayup, ritmenya lambat, seperti detak jantung yang sangat berat. Padahal nggak ada hajatan, nggak ada panggung kesenian di dekat situ. Suara itu rasanya muncul dari dalam tanah, atau mungkin dari sela-sela bilik bambu warung tua itu. Perut Budi mendadak mulas, dia harus segera pergi dari sana. Dia melangkah ke arah belakang, melewati tirai kain kusam yang menutupi akses menuju kebun pisang di belakang warung. Begitu dia melangkah keluar, udara dingin yang aneh langsung menusuk kulitnya. Dan saat itulah, bau itu muncul. Bukan bau sampah, bukan bau selokan, tapi perpaduan antara bau anyir bangkai tikus yang membusuk, yang tiba-tiba tertutup aroma melati yang sangat menyengat. Manis, tapi mencekik tenggorokan. Wangi yang sangat khas, wangi yang biasanya kita temui di pemakaman saat malam Jumat Kliwon. Budi berhenti melangkah. Di balik dedaunan pisang yang melambai-lambai ditiup angin tanpa arah, dia merasa ada sepasang mata yang mengintip. Mata yang tidak berkedip, memperhatikan gerak-geriknya dari balik pelepah yang gelap. Nafas Budi memburu, keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Dia sadar, dia nggak sendirian di tempat ini. Dan yang paling menakutkan, si tuan rumah dari warung ini sudah tahu kalau tamunya sudah menyadari kehadiran yang seharusnya tidak terlihat. Kita sering banget mengabaikan firasat seperti ini kan? Kita menganggap itu cuma rasa lapar atau sekedar kelelahan setelah lembur. Tapi coba ingat-ingat lagi, berapa kali kita merasa diawasi saat sedang makan di tempat yang terlalu ramai, namun terasa sangat sunyi di saat yang bersamaan. Apakah itu memang sekedar keramaian manusia, atau ada sesuatu yang sedang kenyang karena kita telah datang memberi makan pada pesugihan yang lapar? Budi melangkah kembali ke mejanya dengan perasaan yang makin gak karuan. Langkah kakinya terasa berat, seolah uap panas dari panci besar di depan sana menekan paru-parunya. Tapi, pas dia sampai di area meja makan, ada sesuatu yang salah, sangat salah. Kita mungkin pernah ngerasa canggung di tempat ramai, tapi yang dirasain Budi ini beda. Suasana warung yang tadi penuh sesak sama suara dentingan sendok dan obrolan orang, tiba-tiba senyap, benar-benar sunyi, sampai suara detak jantungnya sendiri kedengaran jelas. Budi memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Mereka masih ada di sana, duduk tegak di atas bangku plastik panjang. Tapi mereka nggak ngobrol. Mereka cuma mengunyah. Gerakannya kaku, patah-patah, kayak boneka kayu yang dipaksa bergerak. Mata mereka kosong, menatap lurus ke arah tembok atau mangkuk masing-masing tanpa berkedip. Nggak ada suara seruput kuah, nggak ada suara tawa, cuma suara rahang yang beradu, tak, 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 pelan, tapi bikin bulu kudut berdiri. Budi gemetar. Dia mau langsung cabut, tapi entah kenapa matanya justru tertuju ke arah dapur terbuka di pojok warung. Di sana, si penjual berdiri membelakangi pelanggan. Asap putih mengepul tebal dari kuali raksasa yang isinya mendidih hebat. Dari sela-sela kepulan asap itu, Budi melihat tangan si penjual merogoh sesuatu dari bawah meja. Bukannya botol kecap atau bungkusan bumbu rahasia. Tangan keriput itu mengeluarkan selembar kain yang sudah koyak dan warnanya hitam pekat seperti habis terkubur lama di tanah lembab. Kita tahu persis itu apa. Itu potongan kain kafan yang masih menyisakan bau tanah dan aroma anyir yang menusuk hidung. Tanpa ragu, si penjual mencelupkan kain hitam itu ke dalam kuah soto yang sedang mendidih. Dia mengaduknya pelan, seolah-olah kain busuk itu adalah bumbu paling lezat di dunia. Jantung Budi serasa berhenti berdetak saat si penjual tiba-tiba berhenti mengaduk. Bahunya naik turun, dia tertawa kecil, suara tawa yang kering dan parau. Pelan-pelan, badan si penjual berputar menghadap Budi. Budi mau teriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di bawah sinar lampu neon yang kedap-kedip, wajah penjual itu benar-benar rata. Nggak ada mata, nggak ada lubang hidung, cuma kulit pucat yang keriput dan mulut yang menganga lebar, hitam kelam tanpa gigi. Tepat saat itu, di saat Budi benar-benar mematung karena ketakutan, sebuah lolongan anjing terdengar sangat dekat, bukan dari luar warung, tapi tepat di samping telinganya. Suaranya menyayat, panjang dan penuh penderitaan, sampai-sampai telinga Budi berdengung hebat.
Budi nggak mikir panjang lagi. Dia lari ke setanan, menabrak bangku plastik yang anehnya terasa sangat dingin saat bersentuhan dengan kulitnya. Dia terus berlari menembus gelapnya malam, mengabaikan motornya yang masih terparkir di sana. Satu hal yang kita harus ingat dari cerita Budi ini, terkadang rasa lapar kita bisa menutup logika, tapi tubuh kita nggak pernah bohong. Kalau kamu ngerasa ada yang aneh sama tempat makan yang kamu kunjungi, entah itu suasananya yang terlalu berat atau orang-orangnya yang tampak nggak hidup, mungkin itu peringatan terakhir sebelum kamu ikut mencicipi hidangan yang nggak seharusnya ada di dunia ini. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak kamu sadar kalau di tengah keramaian warung favoritmu, sebenarnya cuma kamu satu-satunya manusia yang sedang makan di sana, dan sisanya cuma mereka yang sedang menunggu tumbal berikutnya. Di titik ini, kita harus berani menatap sisi paling gelap dari sebuah piring makanan yang kita pesan. Kita sering mengira pesugihan atau penglaris itu cuma sekedar pelicin supaya dagangan laku, biar orang-orang antre, dan biar si pemilik warung cepat kaya. Tapi di balik uap panas soto atau aroma harum nasi goreng itu, ada sebuah kontrak mati yang tertulis dengan darah. Karena dalam dunia hitam, tidak ada makan siang yang gratis. Semuanya butuh bayaran. Dan seringkali, bayarannya bukan uang, melainkan nyawa. Mari kita bahas, kenapa warung-warung ini pada akhirnya harus memakan tumbal? Kenapa dia? Kenapa Budi? Dan kenapa mungkin salah satu dari kita bisa jadi target berikutnya? Bayangkan suasana malam itu di pinggir jalan Pantura yang berdebu. Budi, seorang buruh pabrik yang baru saja lepas shift malam, merasa perutnya melilit hebat. Matanya merah karena kurang tidur, pundaknya pegal luar biasa. Sebuah tanda yang sebenarnya adalah peringatan, tapi dia abaikan. Dia berhenti di sebuah warung tenda yang tampak ramai. Padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Anehnya, meski ramai, suasana di sana sunyi senyap. Hanya terdengar suara gesekan sendok dan piring yang ganjil, seperti suara keramik yang retak. Budi duduk di pojok, di area yang cahayanya paling remang. Dia tidak sadar kalau di bawah meja kayu yang dia tempati, ada bungkusan kain kafan kecil yang terkubur di dalam tanah. Baunya samar-samar tertutup aroma bawang goreng. Itu bukan sekedar jimat, itu adalah pancingan. Dalam praktiknya, pemilik warung yang menggunakan jasa hitam biasanya tidak hanya menaruh jin untuk menjilat piring pelanggan agar terasa enak. Itu tingkat dasar. Di tingkat yang lebih tinggi, mereka melakukan perjanjian nyawa untuk harta. Jin penglaris ini butuh asupan energi yang besar untuk menarik pelanggan dari radius berkilo-kilometer. Energi itu didapat dari rasa sakit, ketakutan, dan puncaknya adalah kematian manusia. Kenapa Budi yang terpilih malam itu? Disinilah realitas mistis kita bekerja. Budi lahir pada weton yang kosong, atau sedang berada di titik terendah dalam siklus hidupnya. Istilahnya, benteng gaibnya sedang retak. Dia sedang sial, lelah secara fisik dan mental. Dan yang paling krusial, dia tidak sempat berdoa sebelum menyuap makanan itu ke mulutnya. Begitu suapan pertama masuk, kontrak itu sah. Budi merasa ada hawa dingin yang merayap dari kerongkongannya turun ke perut, lalu naik ke tengkuknya. Tiba-tiba, rasa makanannya berubah. Yang tadinya gurih luar biasa, mendadak terasa anyir, seperti menghisap darah dari luka yang masih basah. Dia melihat ke sekeliling, dan untuk sekilas, orang-orang di sekitarnya tidak lagi terlihat seperti manusia. Wajah-wajah mereka rata, pucat, dengan mata yang hanya berupa lubang hitam pekat. Kita harus paham, tumbal itu tidak selalu mati di tempat. Seringkali mereka dibawa pulang secara halus. Pulang dari warung itu, Budi mulai merasa berat di pundak, seolah-olah ada anak kecil yang sedang bergalayutan di lehernya. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Dia selalu bermimpi berada di dalam kuali raksasa yang mendidih, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang tertawa kegirangan. Di dunia nyata,
tubuhnya perlahan menyusut, kulit yang menghitam, dan dokter medis pun akan bingung mendiagnosa penyakitnya. Karena yang sedang habis dimakan bukan dagingnya, tapi sari hidup atau jiwanya. Ini bukan sekadar tahayul yang diceritakan kakek nenek kita untuk menakut-nakuti. Ini adalah fenomena yang hidup di tengah masyarakat kita, di antara kontrakan petak dan gedung-gedung pabrik. Banyak warung yang kalau kita perhatikan secara jeli, punya satu ruangan rahasia yang tidak boleh dimasuki siapapun, bahkan oleh pelayan paling senior sekalipun. Ruangan itu biasanya berbau wangi pandan yang menusuk atau bau kapur barus yang menyengat di tengah malam. Di sanalah sesajen diletakkan. Foto pelanggan yang dianggap lemah atau berweton sial terkadang ditaruh di sana, didoakan dengan mantra gelap agar jiwanya segera terseret menjadi bagian dari pengikut sang pemelihara. Budi hanyalah satu dari sekian banyak orang yang menjadi pajak atas kekayaan orang lain. Di dunia yang semakin keras ini, mencari jalan pintas melalui pesugihan dianggap solusi bagi mereka yang sudah gelap mata oleh kemiskinan. Tapi mereka lupa, jin itu licik. Hari ini mereka meminta nyawa pelanggan, besok lusa mungkin nyawa anak atau istri si pemilik warung sendiri yang akan diminta sebagai penutup hutang. Jadi, ketika kita melihat sebuah warung yang ramainya tidak wajar, di mana orang-orang antre seperti kesurupan padahal rasanya biasa saja, atau suasananya membuat bulu kudut kita berdiri tanpa alasan, waspadalah. Mungkin saat itu sang penjaga sedang berkeliling di antara meja-meja, mengendus siapa di antara pengunjung malam itu yang bentengnya paling lemah. Siapa yang hari itu lupa mengucap syukur, dan siapa yang malam itu ditakdirkan untuk tidak pernah benar-benar pulang ke rumah. Pertanyaannya sekarang, setelah kamu mendengar ini, masih beranikah kamu menyantap hidangan di tempat yang hatimu sendiri bilang, ada yang salah di sini? Karena rasa kenyang yang kamu dapatkan mungkin adalah harga terakhir yang harus kamu bayar di dunia ini. Budi memang berhasil keluar dari warung itu hidup-hidup malam itu. Tapi apa yang kita sebut sebagai selamat ternyata punya arti yang sangat berbeda bagi dia. Sekarang, setiap kali dia melihat uap panas mengepul dari sebuah gerobak soto di pinggir jalan atau mencium aroma sambal terasi dari warung pecel lele, perutnya mendadak melilit. Bukan karena lapar, tapi karena rasa mual yang luar biasa hebat. Bayangan cairan hitam kental yang dia lihat di dapur warung itu selalu kembali, seolah-olah cairan itu masih menempel di tenggorokannya, meninggalkan rasa anyir yang tidak pernah hilang meski dia sudah berkumul ribuan kali. Kehidupan Budi sekarang tidak lagi sama. Dia tinggal di sebuah kontrakan petak yang sempit dengan dinding yang sudah mulai mengelupas dan lembab. Di sana, kesunyian malam seringkali menjadi musuh terbesarnya. Setiap kali malam Jumat tiba, suasana di kontrakannya berubah menjadi sangat mencekam. Udara yang biasanya gerah, tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, jenis dingin yang membuat bulu kudut berdiri tegak tanpa alasan yang jelas. Budi seringkali mengalami apa yang orang tua kita sebut sebagai sawan atau ketindihan. Di tengah lelapnya tidur, dia tiba-tiba terjaga, namun seluruh tubuhnya kaku, seolah-olah ada beban seberat ratusan kilo yang menekan dadanya. Nafasnya tersengal-sengal, matanya hanya bisa melirik ke sudut kamar yang gelap. Dan di sana, di balik bayangan lemari tuanya, dia selalu merasa ada sepasang mata merah yang mengawasinya dengan penuh rasa lapar. Yang paling membuat nyali Budi ciut adalah suara itu. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi yang menyapu halaman depan kontrakannya tepat jam 2 pagi.
Kita mungkin berpikir itu hanya tetangga yang rajin, tapi masalahnya halaman depan kontrakan Budi itu semen mati, tidak ada daun kering, dan pagar gerbang selalu digembok rapat oleh pemilik kos. Suara itu terdengar sangat nyata, berirama, seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang sedang membersihkan jejak-jejak sisa tumbal yang gagal diambil malam itu. Setiap kali suara sapu lidi itu terdengar, Budi hanya bisa meringkuk di bawah selimut, memegang tasbih dengan tangan gemetar, dan merapalkan ayat-ayat suci yang dia hafal. Dia tahu, sosok dari warung itu belum benar-benar melepaskannya. Dia sudah ditandai. Rasa trauma ini adalah sisa-sisa energi hitam yang tertinggal, sebuah pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kita bersinggungan dengan dunia yang tidak seharusnya kita masuki. Kita harus sadar, di tengah himpitan ekonomi dan kerasnya persaingan hidup, banyak orang yang gelap mata. Mereka yang ingin kaya dengan cara instan, yang ingin warungnya laris manis tanpa peduli siapa yang harus dikorbankan. Mereka menggunakan penglaris, jin peludah, hingga tumbal nyawa hanya demi tumpukan uang di laci kasir. Maka dari itu, kami ingin mengingatkan kita semua yang mendengarkan cerita ini. Jangan pernah terlalu tergiur dengan tempat makan yang ramainya tidak masuk akal, apalagi di jam-jam yang tidak lazim. Jika hati kita merasa ada yang salah, jika aura tempat itu terasa berat dan menyesakan, atau jika kita mencium bau-bauan yang asing seperti kemenyan atau bunga melati di tengah aroma makanan, lebih baik balik kanan. Percayalah pada insting kita. Rasa lapar mungkin bisa ditahan, tapi nyawa dan ketenangan jiwa tidak ada gantinya. Jangan sampai rasa kenyang yang kita dapatkan hari ini menjadi penyesalan seumur hidup yang terus menghantui di setiap malam sepi. Dan yang paling penting, sesederhana apapun makanan yang ada di depan kita, selalu ingat untuk membaca doa. Karena doa adalah benteng terakhir kita dari hal-hal gaib yang mengincar kelalaian kita. Tetaplah waspada, karena terkadang apa yang terlihat nikmat di lidah sebenarnya adalah racun bagi sukma. Sampai jumpa di ruang sunyinya malam selanjutnya. Tetap tenang dan jangan lupa menoleh ke belakang sesekali. Siapa tahu, ada yang sedang menunggu giliran untuk ikut menyantap hidangan kalian. Sekarang, coba kita renungkan sejenak, sembari kita duduk di pojok kamar yang remang-remang itu. Pernahkah terfikir saat kita mampir ke sebuah warung pinggir jalan, mungkin warung pecel lele atau bakso yang tampilannya kumal, bahkan cenderung kusam, tapi ramainya nggak masuk akal. Antreannya mengular sampai ke bahu jalan, sementara warung di sebelahnya yang lebih bersih dan terang justru sepi seperti kuburan. Orang-orang bilang rasanya memang juara, tapi coba perhatikan lagi. Apakah ada bau melati yang tiba-tiba melintas saat kita menyuap makanan? Atau mungkin kita merasakan hawa dingin yang menusuk tengkuk, padahal saat itu udara malam sedang gerah-gerahnya? Disinilah insting kita seringkali memberikan peringatan. Banyak yang percaya kalau kelezatan itu bukan datang dari bumbu dapur, melainkan dari sesuatu yang diletakkan di dalam kuali atau dijilat oleh sosok yang tak terlihat tepat sebelum piring itu sampai ke meja kita. Kami ingin tahu pengalaman kita semua. Pernah nggak kita merasa ada yang aneh saat makan di sebuah tempat yang mendadak viral atau ramai? Mungkin kita pernah melihat sosok kusam di sudut dapur yang gelap, atau mencium bau anyir yang samar di tengah aroma gurih makanan. Jangan dipendam sendiri. Bagikan cerita kita di kolom komentar di bawah. Mari kita buat komunitas ini tetap waspada dan saling menjaga dari hal-hal gaib yang diam-diam hidup di sela-sela rutinitas kita. Cerita kita bisa jadi peringatan bagi sesama agar nggak sembarangan terjebak dalam nikmatnya penglaris yang berujung petaka. Jika kita merasa bahasan ini membuka mata dan membuat bulu kuduk berdiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bergabunglah dengan kami di Ruang Sunyi, karena kita akan terus melangkah lebih dalam, membongkar sisi gelap dan rahasia kelam dari kehidupan masyarakat kita, mulai dari pesugihan gedung tua sampai tumbal proyek jalan tol yang minta korban setiap tahunnya. Mungkin kita pernah melihat sosok gusam di sudut dapur yang gelap, atau mencium bau anyir yang samar di tengah aroma gurih makanan. Sekarang,
Matikan lampu, tarik selimut itu lebih tinggi, dan pastikan tidak ada kaki yang menjulur keluar dari tempat tidur. Karena terkadang mereka yang kita bicarakan diam-diam suka mendengarkan di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Sampai jumpa di ruang sunyi selanjutnya. Tetap waspada, tetap tenang. Dan ingat, jangan pernah makan sendirian di tempat yang terlalu sepi atau terlalu ramai tanpa alasan.